Halo semua, selamat datang di YouTube channel Rafif. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah fenomena atau sebuah kejadian yang tentu saya alami juga, yaitu terkait dengan takut di masa depan tidak menjadi apa-apa. Mungkin teman-teman juga mengalami hal ini bahwa rasa takut di masa depan gitu. Saya pun mungkin masih mengalaminya saat ini, tapi agak cukup ekstrim 5-10 tahun ke belakang itu yang biasa disebut mungkin quarter life crisis, teman-teman ya. Dimana kita itu takut ternyata kita tidak bisa mencapai atas apa yang kita inginkan ataupun atas narasi orang lain yang menurut mereka itu definisi sukses itu capaiannya adalah ini, dan ini. Kalau kita telusuri lebih jauh dari sisi pola kehidupan kita, rasanya dari usia 6 sampai usia 18 tahun, kita itu kurang lebih rata-rata kita mengalami fase yang sama, di mana kita menghabiskan waktu kita di masa SD, SMP, dan SMA. Sehingga rasanya kayaknya kita bersamaan fasenya gitu sama-sama istilahnya senasib sepenanggungan lah. Kemudian pola-pola hidupnya ada yang merasa diseragamkan gitu selama fase di 6 sampai 18 tahun itu. Yang kemudian ketika mulai lulus SMA, nah ini mulai ada terjadi perbedaan. Nggak semua orang pada akhirnya kuliah kan, dan ketika misalnya kita lulus kuliah pun nggak semua orang langsung dapat pekerjaan. Begitupun misalnya ketika habis kerja gitu nggak semua orang pun langsung menikah gitu, atau misalnya setelah menikah nggak langsung semua orang punya rumah, punya mobil, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya coba menjelaskan definisi takut itu, definisinya adalah terjadi adanya kesenjangan antara keinginan dan juga kenyataan yang saat ini kita hadapi. Makanya rasa takut itu muncul karena barangkali kita tidak menyadari sebenarnya kenyataannya saat ini atau realitanya kita itu ada di mana. Sedangkan keinginan kita itu setinggi ini gitu. Makanya ketika kenyataan di sini dan keinginannya di sini gitu, kita hanya merasa melihat keinginan kita lebih besar daripada diri kita. Dan sesungguhnya rasa takut ini bukanlah hal yang perlu kita hindari, karena memang rasa takut ini lumrah ciptaan Allah yang Maha Kuasa gitu, menciptakan rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut, kita nggak akan bisa menjadi manusia yang was-was. Hanya saja kita perlu menempatkan rasa takut ini pada tempatnya gitu. Kita boleh takut ketika misalnya kita berbuat dosa gitu Contoh, saya takut mencuri, saya takut korupsi, saya takut tidak amanah, itu boleh. Makanya takut ini perlu diarahkan. Tapi yang jangan sampai bahaya itu, saya takut kalau ternyata di masa depan saya itu menjadi orang yang biasa aja gitu. Saya takut ternyata kalau di masa depan saya itu kerja tidak sesuai jurusan saya. Saya itu takut kalau ternyata saya itu bukanlah menjadi harapan orang tua ataupun dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mengatasi rasa takut ini, barangkali kita memang tidak paham gimana caranya coba menarik rasa takut itu ke realitanya. Makanya apalagi semakin banyak keinginannya seringkali malah nanti rasa takutnya yang semakin besar gitu. Posisinya ketika kenyataan itu coba kita telusuri lagi, seringkali kita itu memang bukan tidak memiliki kemampuan, tapi kita tidak menyadari atas kemampuan kita. Barangkali kita salah kaprah memahami diri ini gitu. Barangkali kita lebih sering melihat sepatu orang lain gitu yang kita ukur bahwa ukuran sepatu orang lain itu sama kayak kita, padahal kan pasti berbeda Gak mungkin apa yang dikhawatirkan sama kita itu sama orang lain gitu. Jadi makanya ketika orang lain punya hal tersebut gitu, makanya kita jatuhnya kayak
ada rasa, oh kenapa sih dia bisa ya jadi seorang manajer gitu ya, kok kenapa sih dia bisa lulus lebih cepat gitu, kok bisa sih dia nikah duluan gitu, kok bisa sih dia punya dana dan sebagainya. Padahal yang paling penting itu menyadari realitasnya ini gitu. Nah, untuk bisa selalu menyadari realitas ini, kita perlu memecah bahwa keinginan ini pelan-pelan bukan diturunkan keinginannya, tapi kita pecah dulu. Karena keinginan ini begitu tinggi. Gimana sih kita pecah dulu, mencapai di sini dulu. Kemudian mencapai di sini, dan di sini. Bukan diturunkan ya keinginannya. Karena kalau menurunkan keinginan berarti keinginan Anda, keinginan kita semua itu tidak sebesar itu. Nah, cara memecah keinginan itu adalah dengan yang namanya aksi ataupun dalam bentuk karya. Karya ini bukan soal harus punya tulisan, bukan harus misalnya punya punya karya bikin desain atau apa, bukan. Tapi karya ini terampil untuk bisa memolakkan hidup kita. Barangkali kita itu seringnya terdistraksi sama kehidupan orang lain. Kita nggak berusaha untuk fokus, ataupun kita tidak berusaha untuk memetakan sebenarnya apa yang kita lakukan itu saat ini menghasilkan apa ya gitu. Nah, mulai dari situ dulu dan lakukanlah dengan segala keterbatasannya. Kita harus misalnya bisa ini dengan syarat punya ini dulu, jangan gitu. Lakukan aja dulu dengan apa yang kita miliki saat ini, tapi kita pun bisa melakukan hal tersebut atau kita bisa berkarya. Misalnya, apakah iya seorang penulis buku harus punya laptop dulu gitu? Di saat dia misalnya ceritanya nggak punya laptop ya, kan bisa aja ya nggak harus punya laptop dulu. Misalnya dia ya, kalau nggak tahu sekarang warnet apakah masih musim atau tidak ya, ke warnet dulu gitu ya untuk nulis, atau nulis aja di kertas gitu ya, nulis di kertas dulu draftnya, kemudian nanti diketik, pinjam laptop temennya gitu ya, atau gimana gitu. Kan banyak caranya ya. Yang penting tuh aksinya dulu sampai akhirnya nanti tahu, oh ternyata diri ini bisa menghasilkan karya ini, oh ternyata diri ini bisa mulai melakukan aksi yang berharga bagi diri gitu. Memang nanti level tertingginya adalah untuk bisa berharga dan bermanfaat buat orang lain, tapi ini poinnya untuk berharga untuk diri sendiri dulu gitu. Dan dari situ nanti perlahan kita bisa mengarahkan rasa takut ini ke hal yang lain. Jadi rasa takut itu tidak akan serta-merta hilang ya, tapi lebih ke kita pada akhirnya memfokuskan energi kita untuk berkarya dibandingkan takutnya gitu. Jadi kan arahnya ke arah yang benar. Kita pun kalau takut ya pada tempatnya aja, seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Dan memang ya rasa takut akan di masa depan itu terjadi gitu ya, cukup normal lah gitu ya. Dan saya pun bukan berarti mengajak jangan khawatir gitu ya. Nah, nggak mungkin, itu tergantung dari aksi teman-teman seperti apa. Bisa saja saat ini habit yang teman-teman lakukan itu mengkhawatirkan. Ya saya nggak bisa bilang jangan khawatir, masa depan misalnya masa depan pasti baik kok. Kalau misalnya pada kenyataannya ternyata saat ini habitnya gitu ya, atau saat ini keadaannya mengkhawatirkan, ya teman-teman perlu make a move nih gitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah make a move, yang sudah melakukan sesuatu sekecil apapun, nah itu baru jangan khawatir. Barangkali mungkin hasilnya memang tidak besok hari, tidak hari ini juga gitu. Mungkin nanti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu. Kan tidak masalah ya. Pada akhirnya menjadi seseorang yang biasa-biasa aja pun di masa depan itu tidak menjadi masalah dan malah bisa menghasilkan keberkahan gitu ya, atau keberlimpahan yang minimal buat diri kita dulu gitu, untuk bisa senantiasa kita selalu menjadi manusia yang berdaya gitu barangkali teman-teman. Nah teman-teman coba mungkin share juga, apakah teman-teman pernah merasa takut juga akan sesuatu gitu ya di masa depan,
khawatir nggak jadi apa-apa gitu, pernah nggak sih, dan soal apa, bisa nanti tolong tulis di kolom komen gitu ya, ceritain mengkhawatirkan tentang apa, nanti kita sharing bersama-sama. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.